memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Perlu dicatat ya, bahwasanya yang dimaksud dengan pembangunan 40 kota oleh paslon nomor 1 itu saya kira bukan membangun kota baru ya, seperti kita membangun IKN ya. Kalau walaupun paslon nomor 1 sekarang ini mengatakan tidak untuk IKN, tetapi sepanjang itu masih di dalam bentuk undang-undang, ya undang-undangnya belum berubah, itu menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan oleh presiden terpilih. Pembangunan IKN itu investasi yang belum masuk itu adalah investasi asing, ya. Investasi swasta sendiri sudah masuk. Program Tribun on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya ini berkomitmen untuk kemudian bisa meningkatkan pembangunan 40 kota agar bisa setara dengan Jakarta dibandingkan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. 2 kali rencana ini disampaikan oleh paslon 01 ini saat Muhaimin Iskandar debat cawapres. Kemudian Anies Baswedan di hadapan sejumlah mahasiswa di Jawa Tengah juga sempat memaparkan hal yang sama, bahkan sampai menunjukkan ada setidaknya daftar 40 kota sebagai contoh yang akan disetarakan dengan Jakarta. Lalu apakah hal tersebut realistis untuk dilakukan dan potensi besarnya juga akan berdampak pada ekonomi, termasuk perekonomian di tanah air atau di kota-kota tersebut? Hari ini bergabung bersama dengan saya melalui sambungan Zoom, ini adalah pengamat dan juga founder sekaligus ekonom dari Segara Research Institute. Ada Bapak Peter Abdullah dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mbak Nila sudah mengundang saya. Siap, terima kasih disempatkan waktunya. Bagaimana kabarnya Pak Peter, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Alhamdulillah. Pak Peter, ini saya mau membahas tema hari ini bagaimana kemudian Capres nomor urut 1 ingin membuat atau membangun 40 kota, menyetarakan 40 kota ini layaknya Jakarta. Saya mau minta pengantar dari Pak Peter, apakah kemudian janji dari paslon Anies dan juga Imin ini realistis untuk kemudian bisa dilakukan apabila nantinya terpilih sebagai presiden? Ya, pertama kita harus melihatnya dalam perspektif paslon nomor 1 ya. Yaitu tema yang diangkat oleh paslon nomor 1 sebenarnya utamanya ada di pemerataan ya. Keadilan, pemerataan, dan saya kira pemikiran untuk melakukan pembangunan secara lebih adil, lebih merata itu memang harus diapresiasi dan itu adalah sebuah keharusan ya. Dan oleh karena itu saya melihat yang saya selalu mengatakan bahwasanya segala sesuatu realistis atau tidak realistis bukan pada targetnya ya. Membangun 40 kota adalah sebuah keharusan, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Kita harus melakukan pemerataan pembangunan di semua wilayah, di semua pelosok Indonesia, dan kita memang sangat membutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ya. Jadi saya kira ini isu yang diangkat oleh paslon nomor 1 adalah sesuatu yang sangat baik ya. Persoalan itu realistis atau tidak nanti kita lihat dari bagaimana kita mewujudkannya. Pertanyaannya tentunya nanti akan bukan pada pemikiran pembangunan 40 kotanya, tetapi bagaimana kita mewujudkan pembangunan tersebut. Dan perlu dicatat ya, bahwasanya yang dimaksud dengan pembangunan 40 kota oleh paslon nomor 1 itu saya kira bukan membangun kota baru ya, seperti kita membangun IKN ya, tetapi kita melakukan percepatan pembangunan pada kota-kota tersebut dari kondisi yang sekarang ini ya. Sekarang ini kondisinya jauh tertinggal kalau dibandingkan dengan Jakarta. Nah, kita yang dimaksud dengan paslon nomor 1 adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan pada 40 kota tersebut sehingga kota-kota tersebut tidak jauh tertinggal dari Jakarta.
kalau kita bandingkan ya Mbak Nila ya, kalau di luar negeri ya, kalau kita bandingkan misalnya saya ya, oke lah di Amerika misalnya ya, kalau kita bandingkan antara New York, Washington, kemudian di ujung barat utara itu ada Seattle ya, mungkin di bawah itu ada North atau South Carolina. Itu kota-kotanya tidak jauh berbeda. Kita akan menemukan kota-kota metropolitan yang relatif sama. Nah, ini yang mungkin ya saya kira pemikiran ini seharusnya tidak hanya diusung oleh paslon nomor 1, tetapi juga diusung oleh paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Agar supaya kota-kota di Indonesia ini memiliki kondisi yang relatif merata, sama. Ya, kalau yang sekarang ini yang kita lihat agak sama mungkin hanya Jakarta, Surabaya ya yang relatif sama, itu pun masih sebenarnya masih gapnya masih jauh. Nah kita pengen ya semua kota-kota di Indonesia, kota-kota besar itu relatif sama ya kondisi dan perekonomiannya relatif sama. Ini ada 40 daftar kota, Pak Peter, yang kemudian disampaikan oleh Paslon 01 yang nantinya akan disetarakan atau akan ditingkatkan percepatannya begitu ya, agar bisa setara dengan DKI Jakarta. Beberapa yang bisa saya sebutkan misalnya seperti Banda Aceh, kemudian Medan, sampai di Pangkal Pinang, Jayapura, Timika, sampai Merauke. Dari potensi secara ekonomi yang dimiliki oleh kota-kota tersebut, apakah kemudian durasi untuk melakukan percepatan agar membuat kota ini menjadi Jakarta ini juga amat mungkin untuk dilakukan dalam masa periode 5 tahun kepemimpinan atau bahkan 10 tahun kepemimpinan yang mungkin bisa dilakukan? Saya kira mungkin bukan masalah waktu ya yang kita kalau ya saya nangkep ya dari paslon nomor 1, tetapi yang kita harus apresiasi adalah tekadnya ya, niatannya untuk bagaimana melakukan percepatan pembangunan di masing-masing kota tersebut. Karena kondisi di masing-masing kota itu sendiri kan berbeda-beda. Ya. Kalau kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Medan misalnya, tentunya akan berbeda kita melakukan percepatan pembangunan di Jambi, di Banda Aceh, apalagi dengan Bengkulu. Kondisinya pasti sangat jauh berbeda. Ya. Tetapi upaya untuk melakukan itu ya harus dilakukan sekarang ini. Karena tidak mungkin kita menunda lagi, membiarkan kota-kota ya menjadi itu tertinggal jauh dari kota-kota yang ada di Jawa, terutama dengan Jakarta. Jadi tekad semangat yang dicanangkan oleh paslon nomor 1, saya kira harus kita apresiasi. Ya itulah yang harus kita carikan. Kita bersama-sama membantu mencari solusinya bagaimana itu bisa kita wujudkan ya, bukan kita kritisi tetapi kita apresiasi ya. Dan makanya saya sebutkan tadi pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di 40 kota ini atau di kota termasuk di kota-kota lainnya harus juga dilakukan oleh tidak hanya oleh paslon nomor 1 sebagai pengusungnya tetapi juga oleh paslon-paslon yang lainnya, sehingga fokus tidak hanya di IKN tetapi juga ada di kota-kota lainnya. Kalau kita membandingkannya dengan IKN, Bapak, ini kan kalau dari paslon 01 kan tegas mengatakan nantinya tidak akan melanjutkan apa yang saat ini sedang dikerjakan pada IKN, begitu kan? Kalau memang harusnya ini bisa dikerjakan oleh seluruh paslon, kalau kita bandingkan secara lebih real begitu ya, apakah membangun 40 kota setara Jakarta ini sedianya akan lebih menyejahterakan Indonesia secara keseluruhan dibandingkan dengan mengubah Indonesia atau menggeser ibu kota di Jakarta ini untuk berpindah ke IKN? Kalau dari analisis Pak Peter seperti apa? Ya itu tadi kita kembali ke asumsi ya. Ini paslon nomor 1 kan melihat bahwasanya mempertimbangkan ya, biaya yang dikeluarkan untuk IKN itu terlalu besar kalau hanya untuk satu kota ya. Sehingga akan lebih baik kalau biaya yang begitu besar itu kita sebar ke 40 kota ya. Nah, saya kira itu sah-sah saja. Itu dari sisi diferensiasi ide, wacana, gagasan, saya kira itu hal yang sah-sah saja. Tetapi pasangan nomor 2, nomor 3, saya kira juga pemikiran pertimbangan yang berbeda. Ya, di mana pasangan nomor 2 dan nomor 3 bertekad untuk melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, pembangunan IKN seharusnya tidak meninggalkan pembangunan di kota-kota lainnya, termasuk 40 kota ini. Ya,
Jadi menurut saya ini balik lagi ke asumsi ya. Persoalannya kan selama ini kita selalu berpikir bahwasanya kita itu nggak punya uang ya untuk melakukan pembangunan itu kita nggak punya uang. Ini yang menurut saya yang harus kita koreksi ya. Saya sendiri ya menurut saya ya kita tidak semiskin itu, kita tidak apa itu tidak memiliki uang seperti itu ya. Sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengatasi semua kendala-kendala kita ya, yang kemudian kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita ya. Karena menurut saya dua-duanya menjadi penting ya, membangun IKN itu ya dalam konteks kita memindahkan ibu kota, dan yang kedua adalah memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru ya dengan semangat baru ya. Itu menurut saya IKN adalah sesuatu yang penting, tetapi membangun 40 kotanya juga merupakan sesuatu yang sebuah keharusan ya dalam rangka kita menciptakan pemerataan keadilan di dalam pembangunan ekonomi kita. Oke, artinya memang harus sama-sama dikerjakan seperti itu ya Pak Peter ya, tidak kemudian hanya fokus ke satu IKN saja, tapi sedianya ada beberapa kota-kota yang potensial ini yang juga sama-sama harus dikerjakan pengerjaannya agar berkembang dan juga berkembang pesat untuk membantu perekonomian di tanah air. Ini Pak Anies juga sempat menjelaskan seperti ini, Bapak, yang mengatakan bahwa Jakarta ini kan memang sudah menjadi kota yang punya PDRB yang cukup tinggi, sementara kota-kota lainnya ini lebih kecil. Nantinya apabila memang ini bisa dikerjakan, strategi dari Pak Anies Baswedan adalah untuk kemudian bisa membuat kota-kota ini semakin berkembang dengan membangun fasilitas, kemudian transportasi, sampai infrastruktur kegiatan usaha. Ini kalau dari kacamata Pak Peter, apakah ini kemudian PR besar apa yang berkemungkinan terjadi dengan beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini? Ya, PR besarnya adalah ini terutama di dalam konteks ya membangun kota itu bukan hanya sekedar membangun fisik ya. Kota itu seperti Jakarta, menjadi seperti Jakarta sekarang ini bukan sebagai sebuah program pembangunannya pemerintah. Ya. Kota Jakarta terbangun seperti sekarang ini dikarenakan Jakarta itu sudah menjadi pusat perekonomian. Dan di dalamnya itu ada investasi swasta, ada investasi asing, ya, yang semuanya tumbuh disebabkan adanya dorongan aktivitas ekonomi yang memadai, yang mencukupi. Kita tidak bisa menjadikan sebuah kota ya apabila kota itu sendiri tidak memiliki aktivitas ekonomi yang cukup, ya, tidak memiliki resources, tidak memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kota tersebut. Aktivitas ekonominya minimal sekali, ya. Nah, untuk membangun kota-kota yang dengan karakteristik aktivitas ekonomi yang minimal dikarenakan resourcesnya yang terbatas, itu tidak bisa hanya sekedar membangun fisiknya, ya. Siapa yang akan membangun gedung-gedung tinggi, siapa yang akan membangun semua infrastruktur apabila aktivitas ekonomi masih sangat terbatas, PDRB-nya masih sangat terbatas. Ya, coba kita bandingkan, Jakarta ini bisa membangun semua fasilitasnya, itu dikarenakan PDRB-nya yang tinggi. PDRB yang tinggi disebabkan oleh aktivitas ekonominya yang di Jakarta itu sangat luas, sangat besar, yang sangat dalam. Jadi ini seperti lingkaran setan. Kita tidak bisa membangun sebuah kota hanya dengan membangun fisiknya, tetapi kita harus membangun aktivitas ekonominya, menumbuh kembangkan aktivitas ekonominya. Ini yang tidak mudah, ya, yang saya kira akan menjadi tantangan bagi paslon nomor 1 untuk mewujudkannya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi semua potensi-potensi yang ada di masing-masing kota itu untuk kita gerakkan menjadi aktivitas-aktivitas ekonomi yang kemudian bersumbangsi kepada PDRB, bersumbangsi untuk menarik investasi-investasi, baik itu investasi swasta maupun investasi asing. Dan kalau itu bisa terjadi, mewujudkan kota-kota yang setara dengan Jakarta baru bisa kita realisasikan. Ini lalu kemudian nantinya anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk melakukan percepatan terhadap kota-kota atau 40 kota potensial yang disampaikan oleh Paslon 01 ini, sedianya yang bisa dilakukan anggaran dari mana, Pak Peter? Ya, itu tadi. Ya, ini seperti ayam sama telur, ya. Jadi akan sangat perlu kita cermati dari Paslon nomor 1 bagaimana mereka merencanakan misalnya peningkatan dari tax ratio, ya itu kan berarti kan meningkatkan sumber-sumber
penerimaan di dalam APBN agar supaya APBN-nya menjadi bisa lebih besar ya. Dari APBN yang lebih besar itu kemudian bisa dialokasikan anggaran-anggaran untuk membangun kota-kota yang sudah disebutkan tadi ya. Termasuk juga ya kalau seandainya kan ini IKN itu kan sudah menjadi undang-undang Mbak Nila ya. Iya. Jadi walaupun paslon nomor 1 dan saya kira ini juga disampaikan oleh Mas Anies, walaupun paslon nomor 1 sekarang ini mengatakan tidak untuk IKN, tetapi sepanjang itu masih di dalam bentuk undang-undang, ya undang-undangnya belum berubah, itu menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan oleh presiden terpilih, ya. Jadi itu pun harus dimasukkan di dalam APBN, ya. Bagaimana merealisasikan IKN dan juga kalau untuk paslon nomor 1 harus juga memasukkan anggaran untuk membangun 40 kota, ya. Dan inilah yang menurut saya tantangan besarnya, ya. Dengan peningkatan tax ratio, ya peningkatan APBN, ya mengurangi, apalagi ada janji mengurangi hutang, ya ini berarti kan tantangannya menjadi sangat besar, ya saya kira. Tapi bukan tidak realistis, ya sekali lagi itu akan menjadi tantangan, menjadi yang harus diselesaikan oleh paslon nomor 1. Bagaimana memperkaya sumber-sumber penerimaan agar supaya tanpa harus kita menambah utang, terutama utang luar negeri, kemudian kita bisa tetap dengan tax ratio yang tidak semuluk-muluknya paslon nomor 2 ya, karena tax ratio setahu saya target tax ratio-nya paslon nomor 1 itu hanya di kisaran 13% ya, dan itu menurut saya sesuatu yang realistis juga ya dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi harus banyak yang dilakukan oleh paslon nomor 1 untuk mewujudkan pembangunan 40 kota dengan catatan masih dimungkinkan untuk membangun IKN apabila amanah dari DPR nanti tetap melanjutkan IKN. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama IKN dan juga pembangunan 40 kota yang bisa dilakukan oleh paslon 01. Pak Peter, ini kalau kita melihat aktivitas ekonomi di IKN, ini kan bisa saya katakan masih cukup gambling begitu ya, karena kan memang bukan seperti Jakarta yang ekonominya ini sudah bisa dibilang cukup tinggi. Apakah IKN apabila nanti dikerjakan bersamaan dan investor tidak ada yang masuk, sementara ini benar-benar membuat kota dari nol begitu, ini juga bisa menjadi beban apabila bersamaan dikerjakan 40 kota yang akan disetarakan dengan Jakarta ini, bagaimana analisis Anda, Bapak? Ya, memang pemerintah itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana membesarkan sumber-sumber penerimaan, ya. Karena memang kita mengharapkan pemerintah itu melaksanakan program-program yang bisa memunculkan aktivitas ekonomi, ya, termasuk IKN, ya, kemudian termasuk juga membangun 40 kota menurut saya, ya. Dan ini seperti saya jelaskan tadi, tantangannya adalah bagaimana memperbesar sumber penerimaan kita, ya. Dan memperbesar sumber penerimaan itu menurut saya dalam kajian-kajian saya yang sudah saya lakukan sangat mungkin untuk dilakukan, ya. Kita sangat mungkin untuk membesarkan APBN kita, ya, kemudian juga memperbesar tax ratio, ya, dengan semua peluang kebijakan yang mungkin kita lakukan, ya. Nah, khususnya untuk membangun IKN ini, ya, seperti saya sampaikan tadi adalah pembangunan IKN itu investasi yang belum masuk itu adalah investasi asing, ya. Investasi swasta sendiri sudah masuk, ya. Seperti kita ketahui kan sudah ada pembangunan hotel, sudah ada pembangunan rumah sakit yang dilakukan di sana, ya. Dan ini akan terus bergulir. Saya masih meyakini bahwasanya IKN adalah sebuah peluang investasi yang baik, ya. Ini sederhananya gini aja, ya. Kota-kota satelit di Jakarta itu dibangun dari nol, sepenuhnya oleh swasta, ya. Itu pun dilakukan. Apalagi ini dibangun di sebuah lokasi yang menurut saya baik, ya, dan memiliki potensi karena sangat kaya dengan sumber daya alamnya, dan diinisiasi oleh pemerintah. Swasta mana yang tidak tertarik untuk mengikuti, ya. Saya sendiri sangat meyakini bahwasanya IKN itu akan terus bergulir, akan menjadi sebuah proyek yang baik yang akan bisa menjadi kebanggaan kita semua, ya. Nah, investasi asing memang belum masuk sekarang ini dikarenakan
memang kalau asing dia pasti akan menunggu ya sejauh mana proyek ini akan berlangsung, sementara tahun ini masih tahun politik ya. Jadi saya kira untuk investor asing mereka masih wait and see. Sementara investor swasta sudah mulai masuk dan pemerintah sudah mulai bergulir ya pembangunan oleh pemerintah dan juga lembaga negara seperti BI ya, OJK, dan kemudian saya kira juga akan diikuti oleh BUMN sehingga pelaksanaan dari pembangunan IKN ini kan berlanjut diikuti oleh swasta yang pada akhirnya akan diikuti oleh asing. Saya meyakini bahwasanya IKN akan menjadi sebuah proyek yang bisa kita banggakan bersama. IKN bisa jadi salah satu proyek yang bisa dibanggakan bersama, termasuk juga kemudian tadi yang juga jadi salah satu keinginan atau janji dari Paslon 01 untuk bisa melakukan penyetaraan 40 kota bisa layaknya Jakarta. Terakhir dari saya, Pak Peter, ini kan kalau kita melihat janji untuk melakukan penyetaraan kesejahteraan begitu disampaikan oleh Paslon 01, sementara 02 dan juga 03 hanya fokus untuk kemudian melanjutkan IKN. 03 masih gambling juga, tapi kemungkinan besar juga akan melanjutkan IKN. Kalau dari Pak Peter sebagai closing statement juga, selain memang IKN juga harus dilanjutkan, penyetaraan apa lagi yang kemudian bisa dilakukan untuk mengembangkan perekonomian di tanah air ini, Bapak? Ya, saya kira tema pemerataan keadilan itu adalah sebuah tema yang sangat relevan dengan kita ya di tengah kondisi ketimpangan yang masih sangat besar ya. Dan itu di dalam konteks pembangunan IKN juga harus, kalaupun nanti kita seperti saya sampaikan diyakini akan melanjutkan ya, termasuk paslon nomor 1 pun seperti saya sampaikan tadi sangat mungkin untuk melanjutkan apabila memang amanah dari DPR tetap mempertahankan undang-undang IKN ya. Nah, kalau ini dilanjutkan ya, jiwa dari pemerataan ya, keadilan tadi harus kita masukkan di dalam IKN itu sendiri ya. Karena saya kira termasuk juga disampaikan oleh paslon nomor 3. Saya kira itu hal yang sangat menarik ya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada waktu debat Cawapres. Pak Mahfud menyebutkan bagaimana lahan ribuan hektar di sekitar IKN itu dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian kita bersama, agar supaya IKN itu tidak nantinya menjadi perlambang ketimpangan. Ya. Jadi IKN harus dibangun dengan dasar, dengan jiwa pemerataan dan keadilan tadi, sehingga penguasaan lahan yang ada di sekitar dari IKN itu harus ditinjau, harus dimasukkan prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, ya. Karena ini balik lagi ke salah satu topik isu di dalam debat Cawapres, bagaimana kita melaksanakan amanah dari reformasi agraria ya, adanya pembagian lahan ya, pembagian lahan yang saya kira itu bisa dilakukan di wilayah di sekitar IKN, sehingga IKN nanti tidak hanya sekedar menjadi perlambang dari ikon dari Indonesia sentris, tetapi juga IKN menjadi perlambang di dalam upaya kita melakukan pemerataan agraria ya, sehingga nanti IKN akan disekitari ya, di wilayah-wilayah di sekitar IKN itu adalah wilayah-wilayah yang dimiliki oleh banyak orang, bukan oleh segelintir orang. IKN dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya sekelintir orang, dan juga kemudian bisa bermanfaat juga untuk seluruh tanah air ini, seperti itu Pak Peter. Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya soal tema bagaimana janji ini. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi Pak Peter dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan founder dan juga ekonom dari Segara Research Institute. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan